Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali, kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Selamat pagi, saya Tegar Prabowo. Salam kenal semuanya. Kesempatan kali ini, saya akan membahas suku bunga dan risikonya. Risiko suku bunga adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Adapun pengertian risiko suku bunga menurut Masyud Ali adalah terjadi sebagai akibat dari terdapatnya mismatch head atau maturities pada interest rate related produk di sisi aktiva dan pasiva neraca bank. Suku bunga dan saham. Pada saat seseorang memutuskan untuk menempatkan dananya di bank dalam bentuk time deposit atau deposito, maka artinya ia sudah memilih sisi keuntungan dan kenyamanan. Ia membandingkan berinvestasi di tempat lain seperti membeli saham. Kondisi pasar saham yang berfluktuasi menyebabkan tingkat risiko memiliki posisi tersendiri. Tingkat return yang diharapkan juga penuh dengan kondisi yang berfluktuasi. Dengan kata lain, jika estimasi keuntungan yang diharapkan tidak tercapai atau aktual returnnya adalah tidak diperoleh bahkan terlalu jauh, maka kerugian finansial lah yang akan diperoleh. Maka kita dapat memberikan suatu garis penegasan dalam konteks manajemen risiko, yaitu 1. Pada saat suku bunga mengalami kenaikan dan harga saham di pasar atau market price mengalami penurunan, maka investor akan cenderung memindahkan dananya dari saham ke deposit atau time deposit. 2. Pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan atau bergairah, maka investor cenderung akan memindahkan dananya yang tersimpan di deposit atau time deposit ke saham, dengan alasan berinvestasi di saham adalah memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi. 3. Investor adalah mereka yang memiliki karakteristik atau penghindar risiko dan menyukai keuntungan yang sustainable. C. Suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketepatan. Untuk itu, ada dua bentuk keputusan yang bisa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term dan obligasi dengan jangka waktu yang panjang atau long term, di mana obligasi jangka waktu pendek memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Contohnya, pada tanggal 26 Februari 2019, misalnya, pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai 1 miliar dolar US dengan yield atau bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar 2 miliar dolar dengan yield lebih tinggi 11,75%. Konsep manajemen risiko pada suku bunga obligasi. Ada beberapa alasan yang bisa kita pahami mengapa suku bunga obligasi memiliki angka suku bunga yang berbeda pada masa kurun waktu 5 hingga sampai 10 tahun. Jika dari segi perspektif manajemen risiko, yaitu pertama, dengan kondisi suku bunga obligasi yang cenderung stabil, maka masyarakat merasa lebih nyaman serta lebih menguntungkan daripada menempatkan uang tersebut di pasar atau dengan asumsi menginvestasikan uang tersebut ke pasar akan jauh memiliki tingkat risiko yang tinggi. Kedua, jika seorang membeli obligasi dengan masa tenor 10 tahun dan suku bunga fixed yang ditetapkan adalah 11,75%, maka artinya pemegang obligasi tersebut akan selalu menerima keuntungan secara stabil selama 10 tahun sebesar angka tersebut. Dan di samping penerimaan dari keuntungan bunga obligasi tersebut, ia juga memiliki kesempatan untuk mengalokasikan dananya ke tempat yang lain yang juga memiliki sisi profitable dan risiko yang terendah. Ketiga, penjual obligasi dengan masa waktu 5 hingga 10 tahun dan jarak suku bunga yang juga tidak begitu tinggi. Ini akan memberikan kenyamanan dari segi pengelolaan dana hasil penjualan obligasi sesuai dengan master plan yang dikonsepkan sejak awal tanpa harus terburu-buru dan bekerja secara
under pressure atau di bawah tekanan. Karena jika bekerja terlalu di bawah tekanan, kadang dikhawatirkan pekerjaan tersebut tidak akan terselesaikan secara maksimal, teliti, dan akurat. Contohnya, perusahaan pengeboran migas melakukan penjualan obligasi sebesar 1 triliun dengan tenor 10 tahun dan suku bunga yang ditetapkan adalah 11%. Maka, sebagaimana kita ketahui secara konsep manajemen risiko pada perusahaan migas memiliki beberapa sumber risiko yang terjadi secara umum, seperti cadangan migas yang sewaktu-waktu bisa habis lebih cepat dari yang diperkirakan karena faktor pergerakan belit bumi atau pergeseran kerak bumi dan berbagai kejadian lainnya yang bersifat spesifik. Kebocoran dan patahan pipa yang terjadi pada saat dilakukan pengeboran atau pada saat sudah dilakukan pengeboran atau juga pada saat proses produksi berlangsung baik disebabkan oleh human error maupun karena mesin. Ini seperti yang terjadi pada kasus lumpur panas oleh PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, dan itu mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya besar untuk melakukan pergantian pada berbagai kerusakan yang telah terjadi, khususnya masyarakat sebagai bentuk risiko perusahaan. Naik turunnya harga migas di pasaran internasional secara tidak stabil maupun memberi pengaruh pada pencatatan akuntansi perusahaan. Keempat, pemegang serta pembeli obligasi umumnya adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dan menginginkan dana tersebut diamankan ke tempat yang memiliki risiko yang seminimal mungkin, yaitu salah satunya adalah membeli obligasi, khususnya obligasi yang dijual oleh pemerintah. Risiko. Obligasi adalah surat berharga yang dijual kepada publik di mana di sana dicantumkan beberapa ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lain yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Obligasi yang memiliki tingkat suku bunga tetap dan obligasi yang memiliki tingkat suku bunga berubah berdasarkan keadaan pasar mampu memberi pengaruh khusus pada keputusan yang dibuat oleh seorang investor. Adapun tindakan investor dalam kondisi seperti itu adalah: 1. Pada saat investor memegang obligasi dengan suku bunga tetap dan pasar saham mengalami kenaikan atau tingkat kegairahan pasar saham mengalami peningkatan, maka investor cenderung akan mengalihkan sejumlah dananya dari obligasi ke saham. Contohnya, suku bunga obligasi adalah 10,5% dengan masa tenor 5 tahun dan bersifat fixed atau tetap. Sedangkan pasar saham sedang mengalami kegairahan dan diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan yang konstan dalam masa 3 sampai dengan 5 tahun ini. Kondisi ini menyebabkan investor yang profitable akan cenderung untuk memilih membawa dana yang dimiliki untuk meletakkan di pasar saham. Pada saat obligasi mengikuti kondisi harga pasar naik dan suku bunga yang berlaku di pasaran mampu memberi arti bagi perolehan keuntungan yang didapat. Ini sebagaimana dikatakan oleh Eduardus Tendalilin bahwa jika suku bunga yang berlaku meningkatkan, maka harga obligasi juga akan turun, dan sebaliknya. Logikanya adalah bahwa jika suku bunga meningkat, maka tingkat return yang disyaratkan investor atau suatu obligasi juga akan meningkat. Pemikiran yang dikemukakan oleh Eduardus Tendalilin memiliki keterkaitan kuat dengan apa yang dikemukakan oleh Mashhud Ali, bahwa turunnya nilai pasar obligasi yang berbunga menggambang atau floating interest rate bonds dan naiknya nilai pasar obligasi yang berbunga tetap atau fixed interest rate bonds. Hal ini berlaku jika terjadi penurunan tren tingkat suku bunga bank. Memang permasalahan yang utama pada obligasi yang bersifat floating interest rate bonds adalah mengikut kondisi dan situasi yang berlaku di pasar. Pasar dengan segala pergerakannya mampu memberi efek pengaruh pada profit and loss atau keuntungan dan kerugian yang akan ditimbulkan, seperti pada
perbankan maupun memberi perubahan pada portofolio. Sehingga dalam konteks ini yang perlu kita pahami bahwa perbankan merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam lingkungan bisnis yang sophisticated, dan untuk menghindari agar posisi bank tetap memiliki likuiditas yang kuat, salah satunya dengan menerapkan manajemen hedging atau lindung nilai. Penetapan hedging mampu memberi pengaruh pada penurunan risiko atau mengantisipasi risiko. Dampak perubahan suku bunga bagi perusahaan. Menurut Mahmud M. Hanafi, perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perusahaan menghadapi dua tipe risiko, yaitu satu, risiko perubahan pendapatan bersih atau hasil investasi dikurangi biaya perubahan, yaitu berkurang dari yang diharapkan. Dua, risiko perubahan nilai pasar berubah karena perubahan tingkat bunga, yaitu perubahan karena lebih kecil atau turun nilainya. Risiko pada perubahan suku bunga dan permintaan uang. Secara sederhana, kita bisa menyimpulkan bahwa permintaan uang sangat dipengaruhi oleh faktor kondisi berlakunya suku bunga di pasar dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan pada grafik di atas, maka kita dapat menarik berbagai kesimpulan dari pergerakan perubahan naik turunnya suku bunga, yaitu pertama, pada saat tingkat suku bunga turun dari titik A ke titik C, maka publik akan memberikan berbagai risiko, diantaranya menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk membeli aset-aset yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, baik keuntungan tersebut bersifat tetap dan stabil seperti membeli obligasi maupun beberapa surat berharga lainnya, atau menempatkan dananya pada dunia usaha yang dianggap memiliki tingkat profitable yang berprospek. Kedua, pada saat suku bunga diturunkan dari titik A ke titik C, bahkan ke titik D, maka banyak pihak yang berkeinginan menarik dana atau simpan dari bank untuk selanjutnya dipakai guna mengembangkan usaha atau meminjamkan dananya tersebut ke pihak yang dianggap memiliki kapabilitas dalam mengelola dan mengatur keuangan secara baik, serta tentunya mampu memberikan keuntungan secara menarik dan aman. Ketiga, pada saat suku bunga diturunkan dari titik A ke titik C, bahkan ke titik D, bahkan lebih jauh lagi, maka ini akan bisa mengakibatkan persoalan jika tidak dilakukan kontrol secara hati-hati, karena mereka yang membeli aset dan mereka yang menerima uang dari hasil penjualan aset tersebut harus dilihat dari berbagai segi, terutama kemampuan mengelola dana yang telah diperoleh tersebut, seperti perolehan dana dari hasil penjualan obligasi. Maka kontrol atau pengawasan secara ketat terhadap dana yang diperoleh tersebut adalah mutlak untuk dilakukan agar risiko kehilangan dana tidak terjadi. Ini juga terjadi seperti kasus terlambatnya pembayaran bunga obligasi sebagai untuk pencerminan kegagalan dalam kemampuan pengelolaan dana penjualan obligasi secara tepat. Keempat, pada saat tingkat suku bunga dinaikkan dari titik A ke titik B, maka diperkirakan akan terjadi beberapa hal, yaitu pertama, bagi pemegang kelebihan likuiditas, yaitu mereka yang cenderung akan menyimpan uangnya di perbankan karena dianggap lebih menarik. Ini bisa terjadi pada saat suku bunga deposit dinaikkan, maka publik akan berusaha memindahkan uang yang dimiliki ke deposit dengan alasan mendepositkan uang di perbankan jauh lebih aman dan lebih stabil, seperti setiap penerimaan bunga sebagai keuntungan yang diterima. Menaikkan suku bunga dari titik A ke titik B dapat dilihat dari sudut kebijakan pemerintah dengan tujuan berbagai bentuk, antara lain menerapkan berbagai bentuk kebijakan kewaspadaan atau kehati-hatian dalam bidang moneter karena diperkirakan jika diturunkannya suku bunga pinjaman terlalu jauh dan dibiarkan terlalu lama mampu menyebabkan terjadinya inflasi karena publik begitu mudah mendapatkan dana dan faktor pengalokasian dana yang belum tentu tepat sesuai dengan proyek usaha yang dikerjakan, seperti timbulnya gagal usaha sehingga kemampuan membayar angsuran kredit mengalami permasalahan. Ini menyebabkan terjadinya kredit macet. Risiko carry trade. Risiko carry trade adalah bentuk perilaku investor dalam melakukan investasi dengan cara meminjam dana dari suatu negara yang memiliki tingkat suku bunga yang rendah dan selanjutnya membawa dana tersebut untuk
untuk diinvestasikan atau ditanamkan pada negara yang memiliki tingkat suku bunga tinggi dengan harapan akan memperoleh selisih keuntungan di sana. Persoalannya adalah jika suku bunga kembali ke posisi normal atau rendah, maka dana yang berasal dari carry trade tersebut akan ditarik kembali untuk dibawa ke tempat asalnya. Dan jika penarikan dana tersebut terjadi dalam jumlah yang sangat besar, maka memungkinkan ini bisa memberi pengaruh pada ekonomi negara tersebut. Kasus carry trade ini hampir memiliki kesamaan dengan hot money atau arus dana asing jangka pendek. Sebuah contoh sederhana pada kasus ini adalah jika dimisalkan kondisi ekonomi Amerika Serikat berada dalam keadaan yang dianggap kurang menguntungkan bagi para pebisnis, sehingga para pebisnis mencari negara lain yang dianggap representatif serta memiliki kondisi investasi yang bersifat profitable. Profitable artinya kondisi investasi yang memberikan prospek keuntungan atau profit yang terus semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dengan kepemilikan dana yang menganggur atau idle money tersebut menyebabkan mereka mengincar negara-negara yang dianggap memiliki kondisi profitable tersebut, misalnya negara Indonesia. Perpindahan atau masuknya dana asing ke negara Indonesia telah terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, dan lainnya. Ini sebagaimana diinformasikan di surat kabar Kompas tanggal 15 Agustus 2011 bahwa data Bank Indonesia per 10 Agustus 2011 jumlah dana asing di Sertifikat Bank Indonesia sebesar 60,1 triliun. Adapun jumlah dana asing pada surat berharga negara 243,2 triliun. Jika kita boleh menganalisis mengapa pihak asing membeli obligasi, itu tidak lain karena mereka merasa aman, nyaman, dan lebih yakin dengan memperoleh keuntungan dari hasil memegang obligasi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang menyebabkan pihak pebisnis dan investor yang memiliki idle money tertarik untuk menginvestasi di Indonesia? Tentunya mereka sangat memperhatikan syarat-syarat tersebut. Secara umum, ada beberapa syarat yang dapat dijadikan rujukan bagi keputusan tersebut. Syarat berupa laba korporasi yang tumbuh pesat, pertumbuhan ekonomi yang terus tinggi, nilai tukar rupiah yang stabil, dan suku bunga investasi pasar keuntungan yang cukup terpenuhi di Indonesia. Dalam perspektif kebijakan moneter dapat dilihat dalam bentuk pengaruh yang terjadi pada moneter suatu negara yang masih menerapkan suku bunga tinggi adalah di mana bank sentral negara tersebut mencoba terus-menerus mempertahankan kondisi suku bunga tinggi dengan maksud agar surplus transaksi terus terjaga. Ini sebagaimana dikatakan oleh M. Fajar Mars bahwa salah satu cara yang dilakukan BI dalam menjaga surplus transaksi portofolio adalah mempertahankan rezim suku bunga. Buktinya, suku bunga acuan atau BI rate yang kini 6,5% merupakan yang tertinggi di kawasan dibandingkan dengan Thailand yang 1,75% dan Malaysia yang 2%. Tingkatnya, BI rate pada akhirnya menggerakkan suku bunga berbagai instrumen di pasar keuangan domestik. Imbal hasil surat utang negara atau SUN tenor 10 tahun misalnya mencapai sekitar 13%. BI enggan menurunkan BI rate lebih jauh meskipun inflasi 2019 hanya 2,78%. Kebijakan ini akhirnya menjadi bumerang bagi BI sendiri. Likuiditas di pasar keuangan yang melimpah tanpa disertai aktivitas sektor real yang seimbang akhirnya memaksa BI untuk menyerap kembali likuiditas tersebut dengan menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Alhasil SBI menumpuk mencapai 270 triliun. Dengan prosi asing tersebut besar, ongkos yang harus dikeluarkan membengkak mencapai lebih dari 18 triliun pada 2009. Tak hanya biaya moneter yang membengkak, lebih parah lagi, strategi BI itu sebenarnya kontraproduktif bagi perkembangan sektor real yang seharusnya menjadi
basis pertumbuhan ekonomi berkualitas. Investasi yang harus dikedepankan untuk saat ini di Indonesia adalah sektor real. Sektor real masih dianggap memiliki peran penting dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor bisnis lain, di mana salah satu hambatan perkembangan bisnis di Indonesia adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti jalan, jembatan, dermaga, atau pelabuhan, terminal angkutan, listrik, telepon, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain, yang sampai saat ini belum begitu merata. Ketidakmerataan ini terlihat yaitu pada kawasan timur Indonesia atau KTI seperti Provinsi Papua, di mana di Papua masih banyak masyarakat yang belum menikmati sukses pembangunan. Padahal di sana banyak potensi yang bisa digarap dan didaya gunakan seperti pembukaan bisnis perkebunan, pertanian, kelautan, dan sebagainya. Sehingga apa yang dikemukakan oleh M. Fajar Marta dengan berbagai alasan pemikirannya tidak akan terjadi. Memang sebaiknya yang utama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mendukung real investment secara maksimal daripada memberi dukungan pada financial investment, karena real investment mampu membuka lapangan kerja serta menekan angka pengangguran, juga menaikkan income per kapita masyarakat yang terlibat di sana. Pada kasus di mana masuknya dana asing ke sektor financial investment bisa terjadi disebabkan aturan, ketentuan, dan berbagai fasilitas yang bisa mendorong meningkatkan investasi di sektor real investment tidak terjadi. Padahal selama ini harus diakui keyakinan para investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia semakin meningkat. Ini terutama disebabkan oleh membaiknya peringkat utang Indonesia ke posisi 1 level di bawah investment grade, atau kita telah berada di posisi BB+, apalagi jika suatu saat posisi utang kita berada di posisi investment grade. Ini akan memberikan nilai optimisme yang lebih tinggi lagi kepada Indonesia di mata dunia. Satu hal yang selalu harus dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah Indonesia adalah menghindari diri dari masuknya kondisi ke situasi krisis moneter seperti peran dialami pada tahun 1997 dan 1998 yang lalu. Di antaranya, pemerintah perlu memiliki cadangan atau reserve yang mencukupi dengan tujuan dapat dipakai untuk mempertahankan posisi ekonomi tetap survive. Survive tersebut dapat bersumber dari dana yang dialokasikan khusus untuk itu, seperti dari hasil penjualan obligasi dan sebagainya. Konsep ini berjalan dengan yang dikemukakan oleh pemerintah, yaitu melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Anggaran itu ada. Kita bekerja sama dengan bangsa Indonesia, kita sepakat ada bond stabilization framework, bisa menggunakan dana cadangan devisa sebagai alat moneter dan menggunakan SAL, kata Agus. Pada kondisi saat ini masuknya dana asing yang bersumber dari para investor Amerika ke Indonesia terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi moneter Amerika Serikat saat ini berada dalam situasi yang tidak menentu, seperti yang diprediksi sejumlah pengamat ekonomi. Kondisi Amerika Serikat tidak akan segera membaik kendati Bank Sentral AS, Federal Reserve, sudah mengeluarkan kebijakan suku bunga rendah setidaknya selama 2 tahun mendatang. 2. Memungkinkan pemerintah Amerika Serikat akan menerapkan kualitatif asing yang selanjutnya. Kuantitatif asing adalah kelonggaran moneter sebagai kebijakan moneter bank sentral untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara membeli aset finansial perbankan, di mana kemungkinan akan diterapkan kuantitatif asing yang ketiga karena yang kedua sudah berakhir pada Juni 2019. 3. Kondisi moneter dan ekonomi di Indonesia menurun. Para investor berada dalam kondisi yang sangat baik dan stabil serta diperkirakan cenderung akan terus bertumbuh. Ini tergambarkan dalam bentuk asumsi makro RAPBD
BN 2012. Sebuah kepercayaan yang telah kita miliki sebaiknya kita pertahankan, dan salah satu kewajiban bagi pemerintah adalah menyeimbangkan kepercayaan para investor dan publik. Publik atau masyarakat adalah mereka yang merasakan berbagai kebijakan secara langsung, baik dalam bentuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah kebijakan yang dilaksanakan pada saat ini akan bisa mempengaruhi kebijakan pembangunan ekonomi di masa akan datang. Bahkan sebaliknya, pada terciptanya kemunduran ekonomi. Karena itu, kebijakan dan konsep ekonomi yang dibangun harus berlandaskan pada cita-cita luhur bangsa Indonesia atau sesuai dengan amanat perjuangan yang tergariskan dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Faktor yang menyebabkan perubahan pada suku bunga domestik. Ada 3 faktor yang mampu mempengaruhi pada suku bunga domestik suatu negara, yaitu 1. Kondisi ekonomi global, 2. Stabilitas ekonomi dalam negara, dan 3. Stabilitas sosial dan politik dalam dan luar negara. Bila ketiga hal ini terjadi terus-menerus dan tidak dapat penanganan yang sering, terutama dari lembaga yang berwenang, khususnya Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, maka diperkirakan secara jangka panjang akan memberikan efek pada stabilitas suku bunga. Kondisi stabilitas suku bunga yang bersifat tidak stabil yaitu perubahan dari yang diharapkan oleh banyak pihak, khususnya para pelaku ekonomi seperti bisnis baik kelas atas, menengah, dan bawah, akan berujung pada penurunan pendapatan yang akan diperoleh. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.